Nyeri persendian adalah gejala yang cukup umum dialami masyarakat. Dan nyeri ini dapat dialami oleh segala usia, tidak hanya usia tua, namun usia muda. Dalam ilmu kedokteran, nyeri persendian merupakan bagian dari penyakit radang sendi atau osteoartritis. Nah, kali ini saya akan membahasnya bersama Dr. Rizky Herwindo, spesialis ortopedi dan traumatologi. Ini kan masyarakat tentunya mungkin yang sudah usia lanjut dok ya. Ini banyak yang mengalami gangguan pada sendi. Seperti nyeri sendi, kemudian lututnya sakit. Dan itu sering dikatakan sebagai radang sendi dok. Nah sebetulnya apa yang dimaksud dengan radang sendi dan siapa saja yang bisa mengalaminya dok? Di awal pasti kalau orang awam menyatakan radang sendi. Tapi kalau di dunia medis itu dinyatakan sebagai osteoartritis. Nah, osteoartritis itu sederhananya dinyatakan sebagai radang sendi kronik, tapi menyerang bisa semua sendi. Paling sering adalah tempat-tempat tertentu seperti lutut, bahu, punggung, panggul, kemudian jari-jari, ankle. Apakah betul dok bahwa osteoartritis ini lebih banyak diderita oleh orang tua dan tidak bisa terjadi pada usia muda? Itu pendapat yang salah. Osteoartritis itu penyebabnya memang sampai sekarang belum diketahui. Yang bisa diketahui baru faktor predisposisi atau faktor-faktor penyebab utamanya saja. Dan salah satu faktor penyebab utamanya memang usia. Di beberapa penelitian dinyatakan bahwa usia di atas 65 tahun mempermudah terjadinya osteoartritis. Sehingga identik dengan bahwa orang tua lebih sering osteoartritis. Tapi pada orang muda yang mengalami masalah-masalah tertentu dengan predisposisi yang banyak, misalnya berat badannya kegedean, obesitas, ya kan? Kemudian aktivitas fisiknya terlalu berlebihan atau kurang, pernah cedera, misalnya dia pernah patah, kemudian akibat patah tadi dia istirahat dalam jangka waktu lama. Nah ini bisa mengakibatkan osteoartritis dalam usia tertentu, tidak perlu tua juga. Jadi artinya bisa menyerang segala usia dok betul, ya? Betul. Dan juga jenis kelamin ya? Atau apakah ada perempuan lebih banyak atau gimana dok? Ya. Nah, itu ada penjelasan yang berbeda lagi. Kalau untuk perempuan di usia dewasa muda ya nggak ada masalah. Tapi yang terjadi masalah pada perempuan itu pada waktu perempuan itu mengalami ketidakseimbangan hormon, terutama pada waktu menopause, di mana ketidakseimbangan hormon antara estrogen dan progesteronnya tidak seimbang. Akibatnya di sini nih terjadi gampang mengalami osteoartritis pada perempuan dibandingkan dengan pada laki-laki. Gejala yang mungkin bisa diwaspadai masyarakat mengenai penyakit ini tuh apa saja dok gejalanya? Stepnya seperti ini. Yang pertama sekali adalah nyeri dalam waktu bergerak. Jadi dalam diam nggak ada apa-apa, tiba-tiba pada waktu mulai bergerak kok nggak enak ya. Yang kedua, diam juga udah nyeri. Jadi dalam posisi diam nyeri, kemudian dipakai jalan nyeri. Ini level 2 nih. Level 3, orang awam suka bilang, kok lutut gue bunyi ya? Iya. Nah, kok bahu gue bunyi ya? Nah, dan yang terakhir adalah kaku, udah susah bergerak dia. Iya. Nah, ini merupakan gejala atau tanda-tandanya nih. Kan memang kalau kita membahas tentang penyakit sendi dok ya, itu ada berbagai macam. Ada yang disebabkan oleh asam urat meningkat ya. Dan memang kadang-kadang tuh masyarakat merasa ketika bangun tidur kok kaku ya sendinya ya, kok nyeri ya, kok bengkak ya. Nah apakah ini asam urat atau ini radang sendi? Jadi kalau pada waktu kita melihat suatu orang yang kita anggap ada masalah di sendi, maka memang tidak bisa, pemikirannya nggak boleh cuma satu osteoartritis doang. Harus ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lain. Kecurigaan yang paling seringnya penyakit-penyakit autoimun seperti rematik artritis. Nah ini harus ada pemeriksaan darahnya lagi nih untuk memastikan bahwa oh ini bukan rematik artritis. Atau bisa saja osteoartritis ditambah rematik artritis, bisa terjadi dua-duanya. Kalau penyakit radang sendi ini tidak ditangani atau terlambat ditangani, apa dok komplikasi terburuk yang dapat dialami oleh pasien? Oh, komplikasi terburuk yang paling dialamin adalah kerusakan sendi dan akibatnya ya ketidakmampuan bergerak pastinya. Dan itu terapinya terapi penggantian sendi atau bagaimana? Ya, kalau dia datang dalam situasi yang terlambat, otomatis pasti yang akan dikerjakan adalah penggantian sendi pastinya dengan menggunakan sendi-sendi palsu atau artroplastik. Dan tentunya setelah menjalani operasi penggantian sendi itu mobilitasnya juga akan berbeda dok? Pasti akan berkurang dibandingkan dengan situasi awalnya pastinya. Dan memerlukan rehabilitasi yang jauh lebih lama dibandingkan dengan sebelumnya pasti.
ini cukup banyak dok ya fakta mitos nih yang beredar di masyarakat. Iya. Nah kan biasanya nih kalau kita lagi capek, kelelahan kan, kita suka membunyikan sendi kan, kretek-kretek. Nah apakah dengan seringnya kita membunyikan sendi itu bisa memicu penyakit radang sendi atau osteoartritis? Itu fakta. Karena gini, sendi tangan ya, Iya. otomatis sendi tangan ini kan adalah, kalau bahasa awamnya sendi pelana dibilangnya gitu. Sendi pelana ini punya keterbatasan bahwa dia tidak mampu melakukan gerakan memutar. Oke, beda dengan sendi panggul yang bisa Iya. muter-muter ya kan gitu. Akibatnya apa? Jadi dia pasti cuma punya gerakan yang terbatas. Nah, pada saat kita melakukan bunyi-bunyian tadi, otomatis terjadi gesekan pada tulang rawan sendinya. Ya mungkin kalau 1-2 kali nggak ada masalah, tapi kalau berulang-ulang pasti akibatnya ya kerusakan pada tulang rawan sendi, osteoartritis pasti jatuhnya. Termasuk kalau kita suka membunyikan sendi leher dok ya? Apalagi Itu itu, lebih beresiko ya? apalagi itu lebih beresiko karena di daerah itu selain sendi juga ada jalur persarafan kan. Ya, kan akan lebih berbahaya lagi malah. Meskipun itu rasanya lega dok ya, tapi itu Iya, beresiko ya? iya, karena kan ibaratnya itu kan cuma terjadi rilis sebentar aja, jadi terasa lebih enak, tapi akhirnya malah tulang rawan yang rusak tadi memberi efek jangka panjangnya. Wah, hati-hati pemirsa, jadi jangan salah membunyikan sendi dok ya. Iya. Dok, ini juga ada anggapan yang mengatakan bahwa kalau berlari itu akan semakin memperparah osteoartritis. Apalagi dok, kan sekarang nih ya, lagi tren dok, lari lari, kan, ya. pagi, siang, malam, bergerombol. Nah itu Ya. gimana dok? Oke, ada dua situasi sih sebenarnya. Pada pasien-pasien atau orang-orang yang memang sudah mengalami osteoartritis, otomatis segala kegiatan atau olahraga yang bersifat high Impact ya? impact, terutama banyak stop and go-nya, itu pasti nggak bagus. Kenapa? Karena pasti akan melakukan tekanan yang berlebihan. Ada penelitian bahkan dinyatakan bahwa pada saat seorang melakukan kegiatan berlari atau melompat, maka tekanan lututnya akan 3 kali lipat lebih besar daripada tekanan normal. Jadi otomatis ya makin memperparah jadinya. Jadi kalau untuk masyarakat dok ya, jadi yang mungkin karena ingin ikutan tren dok ya, berlari, bagaimana cara mengakses atau menilai bahwa orang tersebut memang boleh berlari atau tidak boleh, atau mungkin mesti perlahan larinya, itu gimana dok? Pada penderita nih berarti ya? Atau yang belum? Dok? Belum. Iya. Oh, oke. Kalau pada orang-orang yang memang takut mengalami osteoartritis, yang paling dianjurkan adalah berlari itu dalam posisi ritme yang stabil. Jadi nggak bisa stop and go yang terlalu banyak. Iya. Kalau stabil nggak ada masalah. Dinyatakan bahwa pelari-pelari jarak jauh malah aman, tidak mengalami osteoartritis. Yang terakhir nih, tips untuk masyarakat agar terhindar dari penyakit osteoartritis dan bagaimana tips untuk mereka yang sudah terkena penyakit ini. Tips untuk menghindarin. Pertama sekali, berat badannya dulu diatur nih. Program yang paling utama pasti diet. Ya kan, diet. Jadi berat badannya jangan sampai berlebihan, kalau bisa makin kurus dong. Iya. Oke. Kedua, olahraga. Olahraga ini cuma menjadi catatan penting bahwa olahraganya harus olahraga yang rutin, ya, bukan sekali-kali, dan juga harus olahraga yang aktif. Kemudian untuk daily activity kita, daily activity kita itu dalam pengertian bahwa kalau kita memang bekerjanya duduk lama, berdiri lama, koreksi postur kita harus kita lakukan. Jadi jangan terlalu membungkuk misalnya. Contohnya orang yang mengendarai motor terlalu lama membungkuk, nah itu juga harus dijaga. Nah kemudian apalagi yang dilakukan? Kalau kita memang harus duduk lama atau berdiri lama, lakukan peregangan. Jadi gunanya supaya jangan sampai postur yang terlalu lama terganggu tadi tidak diregangkan. Dan yang paling terakhir, tidur yang cukup, istirahat. Itu yang paling terakhir. Itu untuk orang-orang yang belum kena. Nah, kalau yang udah kena, hal-hal yang tadi dikombinasi lagi. Contohnya, diet kerjain sendiri pasti. Kemudian kalau untuk aktivitas dan olahraga, pasti harus dibantu dengan fisioterapi. Nah, fisioterapi ini biasanya akan dibantu oleh seorang dokter ahli rehabilitasi medis atau fisioterapis. Kemudian ditambah lagi dengan apa nih? Alat-alat pelindung diri. Kalau kita pengen melakukan olahraga juga, tapi kita sudah mengalami osteoartritis, kita perlu tuh yang namanya seperti deker lutut, korset untuk perut dan pinggang. Nah, itu perlu tuh sebagai tambahannya. Yang lainnya, obat-obatan. Obat-obatan itu simple aja. Yang penting bisa menghilangkan rasa nyeri dengan gampang aja. Boleh paracetamol, golongan-golongan anti radang yang non NSAID, boleh yang simple-simple aja. Cuman kadang-kadang memang jika memang pasien terlalu sakit datang ke dokter,
ada boleh diizinkan 1 kali melakukan tindakan suntikan kortikosteroid. Itu jika memang pasien emergency case sekali yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah itu. Jadi jika memang sudah terjadi, yang dikerjakan ya itu. Kalau terlalu berat, ya mau nggak mau operasi, ganti sendi lutut. Jadi dengan kata lain bahwa kalau sudah terkena penyakit osteoartritis tidak dapat sembuh dok, tapi hanya bisa dikendalikan gejalanya. Yes, itu dia. Tidak dapat sembuh, hanya bisa dikendalikan. Jadi mulai detik ini sayangi sendi dan tulang Anda karena Anda akan gunakan itu seumur hidup Anda. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Terima kasih dok. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang penyakit radang sendi atau osteoartritis. Saya Dr. Heka Lansari dan Dr. Rizky, spesialis ortopedi. untuk hidup sehat plus.